Shalom anak-anak. Shalom bagi kita semuanya yang ada di dalam gereja. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terlebih di dalam ibadah kita pada minggu hari ini, yaitu ibadah kita yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena hari Minggu adalah harinya untuk ibadah kita, untuk kita bisa live streaming di dalam rumah kita masing-masing, ya anak-anak ya. Ya, dalam sikap ibadah, apakah sudah ada yang mandi? Belum? Sudah. Ya, dalam sikap ibadah, mari kita duduk, panggil bapak, abang atau mama untuk mendampinginya. Bagi anak-anak kami yang kecil, supaya didampingi oleh abangnya. Shalom anak-anak kami. Ya, dipersiapkan Alkitabnya, yaitu ayat bulanan kita tertulis di mana? Bagi yang hafal pasti sudah hafal, yaitu Titus 3 ayatnya ayat 5. Ya. Oke, dipersiapkan dulu. Ya, sebelum kita ibadah, bagi anak-anak kami di rumah maupun di dalam gereja, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya di dalam Tuhan kita yang hidup. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi Kak Yosta. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Ayat 2 adik-adik. Sampai diri. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita duduk semuanya. Kita dengarkan untuk hukum Taurat pada ibadah kita hari ini, yaitu hukumnya yang kelima. Semua tahu hukum yang kelima? Tahu, walau yang besar itu sudah tahu pasti ya. Yang kecil-kecil adik-adik kita diajarin. Ya, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang kelima. 1, 2, ya. Hormatilah bapak dan ibumu
agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi anak-anak kami, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa supaya dapat melakukan hukum tersebut. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Sama-sama kita mengucapkan amin. Mari kita bernyanyi, Kak Yosta. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Berhimpun semua kehadiran Tuhan, memohon berkat kasih dan rahmat-Nya, berakhir semua pergumulan, dan Tuhan melindungi jemaat-Nya. Ayat 2 adik-adik. Tuhan kita terus memelihara jemaat-Nya serta melindungi semua umat-Nya dengan kuasa-Nya. Tuhan menangkan kita, bersyukurlah semua atas berkat-Nya. Mari kita serahkan segala dosa perbuatan kita yang kita perbuat sengaja atau tidak sengaja di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Oleh karena itu kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama-sama kita mengucapkan amin. Duduk semuanya. Ayat epistel kita pada hari ini yaitu tertulis di mana? Iya, bagus. Sudah ada yang jawab ya. Yaitu pada Titus di pasal 3 ayatnya yang kelima. Ibu guru Boru Hasibuan sudah hafal ya. Mungkin sudah kangen, rindu lihat inang Hasibuan. Sudah ya, kita berdoa supaya Covid ini cepat lewat ya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sekali lagi anak-anak ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, pasti sudah hafal ya ayat bulanan kita. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita bernyanyi Kak Yosta. Kita bernyanyi ya. Datanglah ya Roh penghibur, memenuhi hatiku, agar hatiku ceria menyanyikan rahmat-Mu. Aku mau seperti malaikat memuliakan nama-Mu. Ku memuji Kau Tuhanku, benteng pertahananku. Ayat 2 adik-adik. Kita berdiri. Bangkit berdiri. Dengan kuat kuasa-Mu Kau selamatkan jiwaku. Kepadamu ku percaya, membawaku ke surga. Yesus, Kau mengasihiku yang berdosa dan sesat. Untuk menebus dosaku Engkau telah disalibkan. Dalam sikap berdoa, lipat tangan. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Duduk anak-anak kami. Ada pengumuman Kak Yosta. Oke, terima kasih adik-adikku yang sangat saya kasihi. Selamat hari Minggu. Hari ini masih seperti biasa ya, kita masih ibadah online live streaming di YouTube. Jangan lupa terus berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Kita bisa berkumpul lagi di gereja Tuhan ini. Adik-adik jangan lupa terus berdoa dan terus belajar ya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi Kak Yosta. Adik-adik kita bernyanyi ya. Sambil mengumpulkan persembahan kita. Berdirilah teguh
Jepit tangannya. Terus tutup matanya ya sayang ya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini. Karena kami tahu Tuhan yang memberi kami kesehatan. Bahkan Tuhan juga memberikan kami istirahat yang baik di malam hari yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan, terlebih karena pagi ini kami masih Tuhan perkenankan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun kami semua harus mengikutinya secara live streaming. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu yang begitu indah pagi ini dalam rangka perayaan turunnya Roh Kudus. Karenanya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu juga menguasai hati pikiran kami, sehingga pada saat kami mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman-Mu, menyanyikan pujian, kami bersuka cita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pasti semuanya sehat kan? Pasti dong. Tapi udah pada siap enggak nih untuk dengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah ya. Ada yang sudah bisa baca Alkitab? Oh pasti, kelas besar itu pasti sudah bisa ya. Yuk yang kecil-kecil boleh mendengar mengikutinya lewat pembacaan firman Tuhan yang akan Inang bacakan dari depan ini. Sudah siap? Oke. Yuk. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat 13. Itulah yang sudah ditetapkan Almanak HKBP untuk kita pagi ini. Inang baca ya, pelan-pelan aja Inang baca, supaya yang kecil-kecil yang belum bisa baca Alkitab bisa menyimaknya ya sayang ya. Oke. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul dari satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar bahasa mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya
yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Panjang ya, panjang firman Tuhan yang Inang baca tadi, bayangin 13 ayat. Tapi kita akan mendengarkan intinya ya. Nah, intinya begini, pernah enggak dengar orang bilang mabuk? Oh pasti pernah. Tapi kamu mabuk enggak pernah kan? Kalau mabuk naik mobil sih pernah. Inang juga kalau naik bis jalan panjang tuh mabuk. Tapi enggak ngomong. Mabuknya itu pusing terus mual-mual. Begitu mabuknya. Nah, kalau hari ini Roh Kudus yang turun kita rayakan hari ini adalah roh yang memberi anugerah berbagai macam bahasa kepada murid-murid Yesus. Anugerah bahasa yang dimengerti, bahasa yang dimengerti yang diberi oleh Roh Kudus kepada para murid. Untuk apa? Ngapain juga? Kan mereka selama ini sama-sama dengan Yesus. Untuk apa mereka diberi lagi bahasa-bahasa lain? Tujuannya ialah supaya terjadilah, terwujudlah apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga. Kan ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, "Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku." Padahal bangsa itu kan bahasanya beda-beda. Kita bangsa Indonesia, bahasa kita, bahasa resminya bahasa Indonesia. Tapi meskipun kita satu bangsa, di Indonesia ini ada banyak suku lagi. Kita contohnya suku Batak, orang Batak. Ada juga saudara kita suku Dayak, ada juga saudara kita orang Melayu. Bahkan juga ada dari negeri-negeri lain yang datang lalu menetap di Indonesia. Misalnya apa tuh Nang? Chinese, Tiongkok kan? Kan mereka bukan orang Indonesia tadinya. Cuman karena seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan ekonomi, mereka datang ke sini. Lalu mereka kan bahasanya di sana bahasa mereka. Nah, untuk bisa mereka datang ke sini, beradaptasilah dengan kita. Mereka belajar bahasa Indonesia. Lalu mereka pintar berbahasa Indonesia. Dan demikian pula yang orang-orang Indonesia yang oleh karena kemajuan zaman ada yang sekolah ke luar negeri. Gak mungkin dong dia pakai bahasa Batak di negeri orang, kan? Akhirnya mereka belajar bahasa negara yang dituju. Bahasa di tempat tujuannya. Misalnya apa? Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan lain sebagainya. Yang pasti ialah bahwa bahasa alat komunikasi dengan sesama manusia dan makhluk hidup. Hah? Masa bukan hanya bahasa untuk manusia aja nak? Iya, makhluk hidup. Pernah enggak mamamu
kamu lihat nyiram bunga? Pernah, Nang? Inang saja begitu. Kalau nyiram bunga itu, Inang ngomong sama dia, tumbuh yang bagus ya. Gitu. Mamamu juga pasti seperti itu. Terus waktu keluarganya ada yang punya kolam ikan nila, waktu ngasih makan, seret, lalu mulut ikannya ngap. Dia pasti sambil ngomong, berkembang biak dengan baik ya, jangan sakit ya. Orang di Sumatera itu mereka pelihara babi. Nah, waktu ngasih makan babinya itu, dia panggil, bahasa dipanggil, ada bahasa di sana itu begini, huje. Babinya ngerti, datang dia. Oh, ini jam makan, datang dia. Oh, jadi bahasa itu bukan hanya untuk manusia saja, tidak. Semua makhluk hidup punya bahasa masing-masing. Cuman kita tidak dengar kalau itu pohon ngomong sesama dia ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bahasa adalah alat komunikasi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita sesama manusia berbahasa, berkomunikasi dengan sesama kita manusia dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kita mengerti. Ada bahasa yang dikeluarkan dengan menggunakan kata-kata. Ada bahasa yang harus digunakan dengan menggunakan gerakan tangan. Oleh karena apa? Oleh karena keterbatasan seseorang yang terpaksa harus menggunakan gerakan tangan atau anggota tubuh karena dia tidak bisa berbicara. Itu namanya bahasa tubuh. Nah, kenapa kita bisa mengerti? Itulah gunanya Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan kita untuk mengerti bahasa tubuh tersebut. Lalu bahasa yang kita mengerti, itulah bahasa yang diberkati oleh Roh. Jadi kalau dia menjadi orang Kristen yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia harus menggunakan bahasa komunikasi dengan sesama, bahasa yang dimengerti oleh orang yang menjadi lawan bicaranya. Catatannya, bahasa yang dikaruniakan Roh adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya, atau lawan bicaranya, atau orang banyak yang mendengarnya. Ngapain juga kita paksa-paksakan, kita mentang-mentang kita ini kan baru pulang nih dari Prancis. Lalu saya berbicara bahasa bahasa Prancis, sementara orang yang mendengar tidak mengerti. Lalu timbullah dosa. Apa dosanya, Inang? Dalam hati kan kita bersungut-sungut, kita bilang begini, apa jak kata dia itu tidak kita ngerti. Nah, jadi pendengar dan pengguna bahasa harus, teristimewa pengguna bahasa, harus mengerti di mana dia harus berbicara dan bahasa apa yang harus dia pakai sebagai alat sambung komunikasi dengan orang-orang yang mendengar. Ya, nah anak-anak juga begitu. Kan namanya nggak tahu tuh bahasanya. Seperti anak Inang tuh dulu ya. Dia dalam keterbatasan karena memang usianya belum pintar, belum pas benar ngomong. Tapi Inang mengerti karena sudah terbiasa mendengarkannya. Bayangkan, dia mau nanya Inang mau pergi kerja, dia bilang begini, "Mak, wokna." Padahal tujuannya begini, "Mama mau kemana?" Dia ambil ujungnya doang, "Mak, wokna." Nah, "Mak mau kemana?" Nah, jadi yang berikutnya, gunakanlah bahasa dengan benar
dan dimengerti oleh lawan bicara, supaya tidak membuat orang tersinggung, tidak membuat orang sakit hati, dan tidak membuat orang menjadi minder atau kecil hati. Ya, gunakanlah bahasa yang santun. Tapi kalau Allah mengerti semua bahasa, itu sebabnya orang Inggris berdoa secara bahasa Inggris, orang Perancis juga begitu, India juga begitu, Jerman juga begitu, menggunakan bahasa-bahasanya masing-masing. Karena bahasa itu adalah anugerah dari Allah, maka Allah mengerti. Nah, jadi kita ulangi, gunakanlah bahasa. Kalau kita berkomunikasi dengan teman atau sesama, bahasa itu bisa dimengerti oleh lawan bicara. Jangan karena mentang-mentang kita baru pulang nih dari satu tempat, kan? Kita dari satu tempat biar orang lain tahu nih, aku udah pinter nih bahasa ini. Dia kan bengong-bengong. Lalu akhirnya apa? Kita jatuh ke dalam sandungan dosa. Ya sayangnya. Nah, jika kita sudah besar, kita bisa menyesuaikan diri menggunakan bahasa di tempat kita tinggal. Contoh, memang sih kita orang Batak, kita tidak boleh lupa kalau kita juga punya bahasa Batak. Namun, kalau kita sudah tinggal di Pontianak, orang Pontianak tidak ngerti bahasa kita, jadi belajarlah menggunakan bahasa yang ada di tempat kita tinggal atau lingkungan. Jangan paksa pergi ke warung, lihat jodiau gula 1 kilo, tidak ngerti dia. Ya, tapi kalau di daerah asal kita sana pasti dia mengerti. Nah, Inang ulangi sekali lagi, semua bahasa adalah anugerah Tuhan. Mengapa bahasa itu dianugerahkan ketika turun Roh Kudus kepada para murid? Supaya mereka bisa pergi menyebarluaskan firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan ketika dia akan naik ke surga. Jadi dia harus bisa menggunakan bahasa kemana-mana dia pergi itu. Lalu yang berikutnya, bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti. Bahasa yang dimengerti oleh yang mendengar dan yang berbicara. Berikutnya, gunakanlah bahasa dengan benar dan dimengerti oleh lawan bicara. Tidak membuat orang tersinggung, sakit hati. Lalu hanya Allah yang mengerti semua bahasa, termasuk bahasa tubuh, bagi orang-orang yang tidak bisa berbicara oleh karena kelainan anggota tubuh. Jadi bahasa roh adalah bahasa bukan asal keluar, tapi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, kalau bahasanya itu menyinggung orang lain, bukan bahasa roh, artinya bukan karena Roh Kudus yang memimpinnya. Misalnya apa? Kita lihat, apa itu ya bahasanya? Oh, kita ngolok-ngolok teman dengan menggunakan bahasa, itu bukan bahasa yang dianugerahkan Roh Kudus itu. Ilbis kali itu ya, iblis ya. Lalu ketika kita diperintah oleh mama atau papa, kita menjawabnya tidak sopan, itu bukan bahasa roh, pasti bukan. Ya, Budi, tolong mama nak ambilkan itu dari kamar mandi, sikat lantai. Ini nih mungkin ada yang lewat sini tadi nih,
berlumpur kaki. Indah, kita pula suruh ngambil sikat dari kamar mandi. Itu bukan bahasa roh, tapi bahasa yang manis adalah, Ma tunggu sebentar ya. Dibangunkan mau sekolah nih. Bangun sayang, udah siap. Bising jo. Nanti bawa bentar lagi. Itu bukan bahasa anugerah roh, tapi bahasa simbolis itu. Ya. Nah, intinya satu hal yang paling penting untuk anak-anak sekolah minggu ialah bahasa roh ialah bahasa yang dimengerti oleh lawan bicara dan tidak membuat lawan bicara tersinggung, sakit hati dan merasa terhina. Jadi senantiasa mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita dapat menggunakan bahasa-bahasa yang dituntun oleh Roh Kudus. Contoh lain misalnya, terakhir nih. Sebenarnya sama tujuannya begini. Mak, kan kami mau les ini siang ini, tapi kayaknya panas benar. Boleh ndak tambah uang bekal nanti beli es? Dan lagi kalau ada teman yang kebetulan sama-sama beli es, boleh ndak aku jamin dia? Sama kan? Cuman bahasanya yang tidak dipimpin roh itu begini. Mak pergi les dulu ya, ambil tasnya. Sekarang kah? Ya, panas nih. Makanya tambah lama uang bekal nih. Panas nih, siapa tahu beli es nanti. Beda kan? Nah, gunakanlah bahasa yang santun, meskipun itu mama kita sendiri atau bapak kita sendiri ya. Nah, Pak RT misalnya, teng 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 teng. Put, Budi, ada bapaknya enggak? Ada. Kenapa Pak? Hari ini itu gotong royong ya membersihkan lingkungan. Ya, alangkah santunnya. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Sama kan tujuannya kan? Ya, nanti sampaikan. Hanya bahasanya itu kurang pas. Alangkah enaknya Pak RT mendengar ketika dijawab begini, iya Pak nanti saya sampaikan. Kan? Mana lebih enak dengarnya? Mana lebih enak? Kak Yos, kalau bisa Kak Yos lagu-lagu hari Minggu itu jangan pakai bahasa Batak lah ya, ndak ngerti di buku Ende itu. Beda dengan Kak Yos, kalau hari Minggu itu janganlah cari bahasa Batak buku lagu-lagunya, payah tuh. Beda kan? Nah, jadi mari kita terbiasa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Bisa ya? Oh bisa. Anak-anak sekolah minggu yang sudah besar-besar pasti mengerti ya sayangnya. Oke, mari kita menggunakan bahasa yang dianugerahkan Tuhan sebagai alat komunikasi dengan sesama dengan baik dan benar, sehingga bahasa ucapan kita tidak menyinggung perasaan orang lain, bahkan bahasa kita itu menyukakan orang yang mendengar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menganugerahkan Roh Kudus, itu kami rayakan pada hari ini dalam rangka perayaan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kami akan menggunakan bahasa-bahasa yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahasa yang menyenangkan hati Tuhan, bahasa yang menyenangkan ibu bapak, bahasa yang menyenangkan ibu bapak guru di sekolah, bahkan juga saudara-saudara kami. Tolong kami semuanya Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang pintar menggunakan bahasa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik.
akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Kita bersama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya.